Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anisatur Rahma. Saya mahasiswa Prodi Fisika di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan sharing mengenai pengalaman-pengalaman apa saja sih yang saya dapatkan selama mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 2 ini. Nah, bagi saya proses mengajar adalah hal yang paling menarik. Karena apa? Karena kita langsung berinteraksi dengan siswa-siswi SDN 2 Bojongkoneng, mulai dari mengetahui kompetensi mereka hingga mengenal karakter mereka. Nah, tetapi hal yang saya kagumi dari mereka adalah terlepas dari segala keterbatasan fasilitas belajarnya, mereka sangat bersemangat dan antusias untuk mengetahui hal-hal baru. Mereka juga sangat komunikatif dan aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, juga karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar, membuat proses pembelajaran selalu cair dan tidak kaku. Nah, jujur saja selama mengikuti kampus mengajar angkatan 2 ini, saya banyak menghadapi rintangan dan tantangan. Yang pertama untuk proses mengajar. Jadi mengenai aspek pembelajaran, saya dan tim kampus mengajar di SDN 2 Bojongkoneng ini mengamati dan menilai bahwa memang perlu adanya dorongan atau motivasi terhadap peserta didik. Jadi selama kami melangsungkan kegiatan pembelajaran, tidak semua siswa hadir dan mengikuti pembelajaran secara maksimal. Beberapa kendala yang kami temui terkait ini ialah yang pertama, beberapa siswa kurang memiliki motivasi semangat tinggi dalam belajar. Yang kedua, keterbatasan akses dan sarana prasarana di mana para siswa tidak memiliki perangkat teknologi penunjang pembelajaran. Di sisi lain, para guru sudah mencoba untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring melalui grup WhatsApp, tetapi hasilnya tidak maksimal. Jadi pada akhirnya, salah satu jalan untuk memecahkan masalah ini ialah dengan metode luring atau luar jaringan. Pembelajaran dilakukan di salah satu rumah siswa, tetapi sesuai dengan persetujuan orang tua siswa terkait jadwal luring ini. Jadi jika terjadi kendala dalam proses pembelajarannya, maka pihak guru memutuskan untuk menggantinya dengan pemberian tugas. Nah, yang kedua, hambatan dalam adaptasi teknologi. Kami menerima informasi dari para guru bahwa mereka masih kesulitan dalam pembelajaran secara daring, karena tidak semua siswa memiliki handphone atau laptop. Oleh karena itu, salah satu masalah yang harus kami pecahkan ialah dengan dengan menciptakan media pembelajaran yang memungkinkan untuk digunakan saat luring berlangsung. Beberapa media yang dapat digunakan ialah dengan membuat media video pembelajaran ataupun infografis. Dan yang ketiga adalah hambatan dalam administrasi. Jadi di lokasi kami melihat bahwa ada perihal administrasi yang memang perlu untuk di-upgrade, yakni perihal silabus dan juga RPP. Selain itu, ada administrasi lain yang perlu dilakukan, yakni pembenahan perpustakaan, karena melihat kondisi perpustakaan di SDN 2 Bojongkoneng ini sangat-sangat kurang tertata rapi. Nah, jadi selama saya menjalani program kampus mengajar ini, saya banyak melakukan inovasi untuk proses mengajar. Di antaranya, dalam proses mengajar, saya menerapkan sistem reward berupa card yang bertuliskan good atau excellent. Hal ini bertujuan untuk mengapresiasi mereka karena telah aktif dalam proses pembelajaran. Sistem reward ini juga bertujuan agar siswa lebih bersemangat dan antusias untuk ikut serta dan aktif selama pembelajaran di kelas. Dan hal ini terbukti karena para siswa menjadi lebih antusias dalam mengerjakan soal numerasi di papan tulis, membaca cerita di depan kelas, menghafal perkalian, dan lain-lain. Selain itu, untuk membantu anak-anak yang belum lancar membaca, saya membuat program GEMA, yaitu Gemar Membaca Bersama. Nah, untuk pelaksanaannya, saya mengambil 1 jam setelah pulang sekolah. Jadi setelah dilakukan observasi terhadap kemampuan literasi siswa, saya mengelompokkan beberapa siswa ke dalam 2 kelompok, yaitu siswa yang sudah lancar membaca dan juga kelompok siswa yang belum lancar membaca. Untuk siswa yang belum lancar membaca, jadi di setiap minggu sekali,
mereka mengikuti program Gema ini. Di dalamnya mereka membaca serta mendengarkan cerita dongeng dari masing-masing siswa. Nah, hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan minat literasi siswa, sehingga setiap minggunya mereka menunjukkan progres yang cukup signifikan. Nah, kemudian inovasi untuk adaptasi teknologi. Jadi, agar pembelajarannya lebih komunikatif dan menyenangkan, dan setiap pembelajaran itu diselingi dengan menonton video mengenai tema yang sedang dikerjakan. Selain itu, saya juga mengenalkan kepada mereka aplikasi untuk virtual meeting dan beberapa kali melakukan pembelajaran daring via Zoom untuk membahas soal-soal literasi yang ada di aplikasi Aksi Digital. Nah, sedangkan untuk inovasi dalam membantu administrasi, yang saya lakukan adalah yang pertama, membantu menyebarkan donasi untuk perpustakaan. Yang kedua, membantu merapihkan ruang perpustakaan agar terlihat lebih nyaman. Dan yang ketiga adalah membantu dalam melengkapi beberapa administrasi yang belum tersedia di sekolah. Di antaranya, administrasi sekolah yang terdiri dari buku perpustakaan. Kemudian administrasi kesiswaan yang terdiri dari Klepper, rekapitulasi Klepper, buku daftar peserta didik melanjutkan pendidikan, dan buku rekapitulasi absensi peserta didik bulanan. Kemudian ada juga administrasi kepegawaian yang terdiri dari daftar hadir pegawai, buku cuti pegawai, buku tugas pembagian mengajar, dan buku kepegawaian. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa dokumentasi selama saya mengikuti program kampus mengajar ini.